orang ada luka, self healing, kita healing kemana, bla bla bla. Akhirnya spend gitu. Kayaknya setiap luka akhirnya kayak gue butuh healing deh gitu. Akhirnya healing ini jadi sesuatu yang sepele gitu. Lukanya nggak sembuh, dompet lu makin boncos. Kenapa nggak diganti aja self healing jadi self dealing? Setelah gue sadarin ternyata bentuk dari retakan yang gue punya ini malah jadi identitas yang bikin gue berbeda daripada orang lain. Ya. Siapa coba orang dengan sadar pakai kacamata hitam set ngaku gua dicabulin ustad gitu. ting gitu velocity. Kan gue korban gitu. Nah, pada saat itu gue korban itu menjadi part of his or her or their identity gitu. Padahal korban itu situasi. Kehati-hatian orang memperlakukan kita gitu ya. Terus kemudian validasi dari orang lain itu sangat rewarding gitu. Dan reward system di otak kita tuh langsung teraktivasi. Nyandu besoknya mau lagi. Abis kamu kemarin begini sama aku kan kamu tahu aku pernah begini. Oh aduh sorry ya ini. Oh reward system lagi. Kalau gue transfer duit ke psikolog, kalau biasa kan ada yang online kan. Jadi gue harus transfer pakai QRIS gitu-gitu. Berita keuangannya apa tuh? Investasi. Karena gue nggak mau ujung dari karir gue adalah jadi brand ambassador Paseo. Tisu ya? Tisu doang gak mau. Tapi tisu bukan buat ngelap ini doang loh. Iya. Selamat datang kembali di Sapio Pato, tempat di mana cerita dibagikan, luka dihargai dan penyembuhan bisa menjadi sebuah karya seni. Ada satu fenomena sosial, banyak orang mulai mengubah trauma jadi konten. Bahkan bisa dibilang trauma adalah uang. Tapi apa bedanya antara memonetisasi luka dan menyembuhkannya? Tamu pertama kita hari ini seseorang stand up comedian yang secara jujur dan berani bahwa pengalaman traumatisnya yaitu dilecehkan oleh tokoh agama ke atas panggung dan sosial media. Bukan buat sensasi, tapi jadi cara untuk berdamai dan juga jadi materi yang dikenal dan menghasilkan. Tamu kedua kita adalah seorang psikolog klinis yang jauh dari hingar-bingar media sosial. Beliau nggak main sosial media, jadi kalian nggak bisa nemuin dia di mana-mana. Kalian bisa nemuin dia di ranum.co.id sebagai konsultan. Perspektifnya yang tidak terdistorsi skena sosial media akan bantu kita bedain antara ekspresi yang menyembuhkan dan ekspresi yang malah membuka luka lama. Hari ini kita juga bakal menyelipkan sebuah perspektif yang dalam banget maknanya, yaitu wabi-sabi, filosofi Jepang tentang keindahan dalam ketidaksempurnaan, dan kintsugi, seni memperbaiki benda yang pecah dengan emas. Intinya bukan nutupin retakan tapi malah ngerayain retakannya. Jadi hari ini kita akan bahas gimana caranya luka jadi lucu, gimana retakan bisa diisi emas, tapi emas yang bukan cuma viral tapi betul-betul bernilai. Dan apakah mungkin trauma bisa jadi jalan menuju kesuksesan? Selamat datang Eki dan Mbak Cindy. Halo. Agak kepanjangan monolognya serius gitu kan tiba-tiba tada gitu. Tada. So gimana kabarnya berdua? So far so good. Alhamdulillah. Sehat. Ini banget ya, yin yang banget nih. Iya. Gitu. Tapi sebelum kita lanjut, kita akan ada giveaway buku penulis lokal yang rekomendasi kalian berdua. Nanti mikirnya nanti aja setelah di closing. Jadi kita mau nge-support para penulis lokal. Jadi kalau kalian ngerasa bermanfaat podcast ini, kalian tulis di kolom komentar. Terus milih yang menangnya gimana, Bi? Subjektif, suka-suka kita. Nah, nanti yang menang kita kirimin buku penulis lokal rekomendasi dari tamu-tamu kita di depan kita ini. So, lanjut langsung. Kenapa gue Oh enggak ya? Oh gitu ya. Ini 5 menit pertama gue mulu nih yang ngomong nih, tapi gak apa-apa. Jadi sudah siap dengan pertanyaan saya yang sok-sokan dalam dan filosofis ini? Siap ya? Kita emang suka mengeksploitasi diri kok. Oh gitu ya? Kami sih, gak tau kan Kak Cindy. Oh gitu ya? Aku. So, gue kan orangnya cukup simbolik nih. Iya. Terus gue suka ngelihat makna di balik ucapan perilaku gitu. Karena mungkin suka dibohongin dulu kali ya pas udah gitu. Jadi kayak, nih lu ngomong A kayaknya artinya bukan A deh gitu. MBTI-nya intuitif nih. Oh iya. Nah, kadang aku sama Anes tuh bisa ngelihat nih konten kreator yang bikin kontennya itu based on trauma atau based on wisdom. Gitu. Kadang-kadang bullshit nih gitu. Cuman
mungkin dari ChatGPT atau ngambil hype dari orang lain gitu kan. Terus apalagi konten-konten kreator yang ngomongin relationship tapi dia sendiri nggak berrelationship gitu. Nggak ada kayak pengalamannya. Iya, kayak aneh aja sih menurut gua gitu. Nah, kan kalau bisa dibilang informasi nih kayak makanan, tapi makanan pikiran, benar kan? Gitu. Kita bisa bedakan seblak sama gado-gado, gitu. Kalau misalnya di lidah, gitu. Nah, kalau seblak dan gado-gadonya informasi tuh gimana cara bedainnya? Supaya pikiran kita tetap sehat dong. Kita nggak mungkin konsumsi informasi seblak terus-terusan. Kayak mungkin ada keyword baru namanya brain rot, gitu kan? Nah, kita kan juga kita pengen yang kita konsumsi itu informasi yang sehat-sehat aja biar kita juga sehat mentalnya. Nah, ngebedain itu gimana sih? Kan sebenarnya informasi itu gue nggak peduli sih. Buat gue pribadi, kadang-kadang gue juga suka nge-like sesuatu yang sebenarnya sarkastik gitu loh. Ini gue like gitu-gitu loh. Bukan karena suka, jujur aja gue sering banget nge-like sesuatu yang sebenarnya juga gue nggak suka gitu. Buat gue bercandain di diri gue aja, di kepala gue. Yang lebih penting sebenarnya internalisasi di kepala lu sih. Apapun informasinya, kayak lu nggak bisa cegah itu ya, karena hari ini lu emang Tuhan dari apa yang mau lu lihat di sosmed gitu. Karena lu bisa buka antara explore atau apa yang ada di feed lu. Tapi kan kita nggak pernah tahu apa yang akan kita konsumsi. Jadi daripada terus-terusan untuk mencegah mana yang jadi gado-gado atau yang mana akan jadi seblak buat gue, ya internalisasi di kepala lu aja. Sering sekali yang gue konsumsi itu sangat-sangat buruk gitu, sangat-sangat tidak enak, tapi gimana caranya? Ya ini cuma ada di guyonan gua doang aja atau nggak sampai. Iya, kalau fisikal kan misalnya kita jalan ke sebuah food court apa gitu kan, kayak ada pecel lele, ada salad, apa kita bisa milih tuh apa yang kita konsumsi kan. Kalau informasinya cukup challenging nih gitu. Iya. Ya mungkin gua bisa melihat perspektif lo sebagai stand up comedian yang segalanya bisa jadi materi. Iya kan? Bad news or good news bisa jadi materi gitu kan. Lebih ke bad news sih kebanyakan yang gue cari. Tiap hari terlalu kaya nih, terlalu bagus ini, udah terlalu positif ya. Gitu, malah gak seru ya? Malah gak seru kalau di gue, jujur. Tapi sebagai mana mestinya sih good news yang gue cari di WhatsApp gue doang aja sih. Apa tuh good morning? Gitu. Good morning. Maksudnya semua hal yang berhubungan sama dunia lu secara pribadi ya lu berharapnya good news. Jadi di luar itu gue harapnya bad news. Agak jahat sih emang. Pokoknya DM, kalau bisa DM tuh bagus. DM lu gitu, direct message. Tapi setelah yang gue tahu DM lu kan isinya ada, tapi sekarang udah mulai bisa banyak orang-orang yang satu visi sama gue, nggak terlalu merayakan sesuatu harus gue tuh korbannya, gue yang menderita, nggak kayak gitu. DM gue udah mulai, bang gue juga bisa nih ada di poin ini ngeliat trauma gue. Jadi gue lebih nanggepin yang itu. Gitu. Berarti itu bisa dibilang effort lu untuk milih-milih ngebaca DM dong. Mungkin DM tuh yang lebih agak bisa lu kontrol karena bisa lu lihat dari luar atau kayak. Ternyata itu berkaca dari konten lu sih. Dulu kebanyakan orang-orang yang menyedihkan karena tanpa sadar tone gue dalam membawakan juga masih agak-agak anger gitu, marah gitu. Sekarang pas udah mulai tone-nya seperti SpongeBob gitu yang kayak la mulai kayak gitu-gitu. Terus gue juga bukan denial, gue juga emang udah nggak masalah sama trauma itu untuk diceritakan gitu-gitu. Jadinya orang yang ketemu sama gue di DM jauh lebih banyak didominasi sama orang-orang yang fun. Jadi gitu. bisa dibilang konten kreator yang menyebar kesedihan atau kayak trauma base itu akan bikin cycle-nya sendiri karena nanti audiensnya juga dia narik audiensnya kayak gitu dan dia juga bakal kayak gitu karena keserap sama audiensnya dan itu jadi lingkaran setan. Jadi di situ putarannya karena menurut gua lu akan menyedot orang yang sama sebenarnya gitu-gitu doang sih. Ada kok orang-orang kayak gitu tapi nggak didominasi sama orang-orang kayak gitu sekarang DM-nya. Ya bayangin men, kalau seumpama dulu tuh orangnya itu kan kemampuan komunikasi gue yang masih belum advance ketika berkonten, sehingga akhirnya gue nggak tahu kalau ternyata itu respon orang-orang lama kelamaan. Tapi bayangin 1-2 orang sampai ratusan orang tiap hari membuat selalu kasihanin lu, lama-lama gue ngerasa kayaknya hidup gue emang menyedihkan deh. Akhirnya jadi kayak gitu lagi, itu muter. Kalau sekarang agak lebih baik lah. Tapi kalau lo bisa vulnerable dikit, apakah dulu lu ada niat-niat nyari validasi atau lu baru sadar rupanya kayaknya kemarin mungkin mau nyari validasi kali tanpa sadar mungkin kan gue juga gue dulu mau nge-branding sebagai duta broken home itu kan namanya duta broken home kan. Jadi
Kayak gue pernah jadi juri di acara Broken Home, Kak. Serius? Iya. Jadi kan ada kayak, jadi kan gue sekarang punya pacar. Pacar gue tuh gue dapat di acara namanya Miss Broken Home. Iya, jadi Miss Indonesia untuk yang broken home. Makanya udah benar keputusanmu untuk gak main sosmed. Ini semua karena ada sosmed. Nah, jadi Miss Indonesia tapi yang keluarganya harus cerai. Ya, gue jadi juri. Jadi seakan-akan panitia mau mocking gue, nggak ada yang bisa ngalahin Eki. Gitu, secara kekeluargaan kayak nggak ada yang bisa ngalahin. Ultimate masalahnya ya, Eki. di ultimate victim. Iya gitu kayak. Kalau dulu tuh ada istilah di tinju, di ring tinju gitu namanya belum seali. Karena Ali tuh luar biasa kalau latihan tinju. Nah sekarang tuh kalau di trauma ada istilah belum seeki gitu. Lu pernah tinggal di prostitusi nggak? Ortu lu kayak gini nggak? Kayak gitu. Lu pernah dilecehin? Nah, kayak men gitu. Gue nggak bermaksud jadi apa ya? Jadi monumental nih luka terbesarnya di atasnya di atas langit masih ada Hotman Paris, di bawahnya bumi masih ada Eki Priagung. Nggak kayak gitu. Gue nggak pengen jadi peribahasa. Tapi ternyata tone gue tuh emang gitu, masih kayak 3 rekomendasi agama untuk keluarga broken home. Itu kan kayak abis itu isinya mocking tentang broken home gitu-gitu, tentang orang tua gue. Padahal kan orang tua gue juga jadi orang tua baru pertama kali gitu. Nah ketika gue install pemahaman kepada orang tua gue, kenapa orang tua gue juga gak bisa gue salahin karena dia juga korban. Gue ngomongin generasi trauma, baru ada kompromi bahwa ternyata gue tuh gak bisa nyalahin mereka juga loh, karena mereka juga korban. Mau sampai kapan kita punya mental sebagai korban terus-terusan? Victim mentality gak bikin kita jadi orang yang bisa naik tingkat, tapi cuman di acara-acara TV yang harus ada tisunya itu loh, tau sih kayak aku tuh ya gitu ya. At kan. least Kick Andy lah. Iya, sulit kalau Kick Andy agak sulit sih, kayaknya harus inspiratif ya gitu. Lebih ketemunya sama Fanny Rose. Ya kan? Itu tuh kayak jenjang karirnya mentok di situ. Iya udah. Tamunya Fanny Rose. Iya, karena trauma ketika di pertontonan di panggung tuh agak menyeramkan Kak ternyata. Lu harus crafting dulu, harus sembuh sama bukan sembuh sih. Lu harus seakan-akan nggak menyuguhkan itu dalam bentuk literal trauma. Nggak bisa men, itu serem banget ditontonkan seperti itu. Nah pas gue udah mulai belajar lebih wise lah ya, semoga lebih wise ke depannya lagi. Itu yang gue dapetin orang-orangnya sefrekuensi jadinya. Oke. Itu. Siap. Kalau dari pemerhati sosial media kita? Jadi kalau pertanyaannya ya, kalau misalnya ke aku gimana cara memfilter, ya itu kalau nggak doyan gado-gado nggak usah dateng, gado-gado gitu ya. Gitu. Jadi gini, kalau menurutku sih sebetulnya informasi yang sangat pendek, terus kemudian sangat mudah proyeksikan ke kita tanpa konteks, itu yang paling bahaya gitu. No konteks gitu, cuma quotes cuma gambar-gambar gitu, terus kemudian ada romantisasi gitu. Itu yang paling, atau misalnya kalau kita ngomong algoritma kan yang satu kita cari abis itu semuanya sama ya, gitu. Iya. Gitu. Jadi singkat, terus kemudian no konteks, terus kemudian bertubi-tubi. Nah, apapun informasinya, menurutku itu adalah informasi yang tidak sehat. Apapun informasinya. Ya, itu lagi rame juga, itu standar TikTok, bahasa-bahasa sekarang tuh. Iya. Kemakan standar TikTok. Betul kayak gitu. Nah, terus kemudian aku tadi tuh tertarik banget ya ngelihat Mas Eki ya. Nggak usah pelan-pelan kok. Nggak apa-apa silakan ngomongin. Tertariknya bisik-bisik gitu ya. Tertarik. Ini kayak gitu, bahwa ternyata memang kan sebetulnya memang seperti itu, bahwa kalau misalnya kita frekuensi apapun yang kita proyeksikan ke luar, ternyata itu akan ketenggel gitu orang-orang yang atau emosi-emosi yang kira-kira sama. Iya. Gitu, sehingga benar bahwa adanya tuh ukurannya di internalisasi kita gitu. Apakah ternyata entanglement gue dengan banyak orang ini, dengan emosi-emosi ini membuat gue jadi lebih baik atau tidak? Membuat gini aja deh, gue merasa puas diri atau tidak, gue merasa enak atau tidak, atau gue banyakan galaunya gitu lah ya. Gitu. Kalau ternyata kok gue galau banget, mungkin memang entanglement kita terhadap emosi yang ada, bukan harus orang, tapi emosi tulisan itu kan juga bisa juga bisa mengevoke emosi tuh. Betul. Gitu.
quotes bisa mengevoke emosi, gambar bisa mengevoke emosi gitu. Ketika kita entanglement dengan stimulasi-stimulasi ini terus kemudian membuat gue berkubang di dalam sesuatu yang gue tidak merasa tidak nyaman, ya itu adalah tanda bahwa gue harus cari kubangan lain. Iya. Mungkin itu yang gue lakukan kali ya tanpa sadar iya, ya. gitu. Dan ternyata mungkin memang enak nggak sih waktu kemudian dapat DM terus itu gimana rasanya? Lo tau gak sih? Gue jadi tahu fungsi totok aura kayaknya. Aura gue sumpek banget kak. Sumpek ketemu. Wah, kenapa harus dilontarkan ke gue terus-terusan? Tapi kan padahal sorry ya. Saling kopi. Aku gue jadi host gini. Saling penasaran gitu. Karena gini, pada saat bikin konten itu tujuan itu ada atau enggak? Tujuan untuk menyaring respons yang seperti itu. Dulu tuh kan awal bikin sosmed terus ketemunya di ya brandingan Duta Broken Home, yang penting viral dulu. Oh gitu. Jadi emang okay. pikirnya masih pendek, belum. Yang penting pengen ngerasain kalau ada di titik ini seperti apa ya gitu, rame akun Instagram gitu-gitu. Oh ternyata nggak happy ya, cuman sekedar viral doang gitu ya. Karena dulu Norman Kamaru juga viral, abis itu jual bubur ayam, jadi maksudnya harus lebih dicari angle-nya lebih menyenangkan diri sendiri gitu. Oh oke. Ya gitu maksudnya. Iya. Karena ini dari kacamata aku yang sangat haus akan exposure ya dulu. Terus habis itu pas sudah dapat dan ngerasain ternyata numbers di internet itu anugerah sekaligus malapetaka gitu. Okay. Dan aku jadi ketemu Kasindi sekarang tahu bahwa ternyata nggak bersosial media itu juga bikin kita meninggal guys, tetap bisa hidup loh. Terus karena tetap glowing gitu. Wah, maksudnya gimana caranya? Aku jadi penasaran juga. Apa yang dilakuin ketika kita lagi gabut? Karena kalau kita gabut otomatis tangan kita refleks pegang HP terus loh tiba-tiba udah buka reels aja gitu. Tanpa sadar. Kita semua kayak gitu. Apa ya? Satu, jadi kan kita lagi ngomongin trauma gitu ya. Dulu aku sempat main Friendster tuh masih. Allah, Friendster. Lo tau gak sih, gue sekarang lagi balik di umur 7 tahun. Jadi dulu MIRC masih. MIRC tahu? Tahu. Ya? Aduh kayaknya tua banget ya. MIRC masih. Karena ada community, ada yang diomongin gitu di situ, gitu ya. Kita bisa nyatu sama orang terus kita ngobrol. Terus kemudian Friendster masih, biar di Friendster tuh aku lupa Friendster itu apa, pokoknya masih lah ya. Terus kemudian Facebook tuh aku mulai nggak ngerti gitu, ini apaan gitu. Terus tiba-tiba di Facebook itu kan ada si ini lagi dengerin ini, si ini main game ini gitu ya. Terus ada si ini poking you gitu. Terus aku merasa, nyolek. Kenapa dia ngepok gue gitu tuh waktu itu. Terus gue nggak suka gitu. Abis itu nggak tahu, aku berhenti itu kayak gue nggak suka ternyata sama sosmed gitu. Habis itu udah berhenti aja. Terus kemudian aku sempat pada saat COVID itu punya IG account, tapi waktu itu dibikinin sama teman gitu ya, dia yang mengadminkan. Kak, biasanya kalau dibikinin sama teman tuh biasanya Tinder atau Bumble, ini IG ya. Levelnya gokil juga ya. Rumah sakit itu nggak banyak terima pasien kan, jadi aku memang harus tetap nyari pasien lah pada saat itulah, sebetulnya stay in business lah ya gitu. Jadi memang kayaknya satu-satunya cara tuh by sosmed gitu. Tapi begitu temanku sudah tidak lagi mengadminkan, ya udah berhenti aja dan aku tidak punya energi, sebetulnya itu sih. Lebih ke aku tidak punya energi untuk membiarkan fisik dan otak itu terkontaminasi oleh sesuatu yang mungkin ya ada yang ada gizinya gitu, tapi kalau nggak ada gizinya kayaknya terlalu sayang aja gitu waktu dan otak. Gitu. Sumpah aku penasaran banget sama screen time-nya Kak Cindy tuh lebih banyak lari kemana itu? YouTube. YouTube. Jadi YouTube pun aku baru mainnya 2012. Aku baru punya WhatsApp itu tahun 2015. 2015 baru pakai WhatsApp, baru pakai handphone Android. Sebelumnya pakai SMS, terus nelpon gitu. Wah. Kalau YouTube biasanya nonton ya? Nonton tentang gosip-gosip artis bule gitu ya. Itu ada di sosmed Kak, banyak. Jangan racunin. Tapi YouTube lumayan 15 menit, setengah jam gitu. Tapi at least attention span-nya lebih panjang kali ya. Dan bahkan aku
nonton YouTube aja, aku sekarang sudah kesulitan nonton film 2 jam. Kalau dulu kita film jelek aja saking DVD-nya udah keburu disewa ya, gue tonton sampai habis. Masih bisa gitu. ngikutin. Tapi kalau sekarang tuh YouTube aja yang belas-belasan menit itu aku membuat attention span-ku jadi lebih rendah. Coba Lebih rendah. bayangkan. Oh gimana kita yang nontonnya short lebih pendek lagi Kak? Betul, kalau anak-anak kecil zaman sekarang kan begitu nonton YouTube main swipe aja gitu kan. Anak-anak setahun gitu. Iya. Katanya udah mulai langka nama-nama di generasi sekarang namanya sobirin, yang artinya sabar. Itu tuh udah mulai jarang gitu. Sudah tidak digandrungi lagi makanya. Jadinya sekarang namanya Alessia yang pokoknya bikin belibet mulut gitu tapi ya berbule-bule tapi secara hati nggak sabar. Menarik banget maksudnya buat Kak Cindy yang masih hidup di Jabodetabek, akhirnya gue bisa denger perspektif tentang tidak bersosmed dan ternyata bahagia banget lah. Bahagia banget kan Bahagia maksudnya. banget. Gue punya 2 teman gue tapi maksudnya dia tinggalnya agak jauh gitu. Yang satu dia tinggal di Jepang. Terus habis itu dia gak bersosmed, ya udah hidup di Jepang kayaknya cukup deh. Maksudnya kalau gue ngeliatnya ya. Iya. Yang satu tinggal di Baduy. Iya. Dan yang menyenangkan tuh apa? Jadi kita bisa memilih dengan siapa kita berinteraksi ya. Kalau sosmed itu kan kayak intrusif gitu ya. Iya, Kayak gue nggak mau ngeliat tapi kok dikasih lihat gitu. Itu tuh. Iya. Terus kemudian yang kedua adalah ketika memang kita, ini yang aku rasa ya, ketika kita pengen tahu kabar orang gitu. Kayak kalau kita mau relate sama orang beneran reach out gitu. Itu aku mendapatkan kenikmatan dengan Mbak, gue udah lama nggak dengar kabar lu apa kabar gitu. Itu nikmat banget. Iya. Betul. Paling minusnya cuman Kak Cindy nggak tahu ada Nona Ambon di sini itu doang kali ya. Nggak tahu. Tahu itu kan. Itu doang. Jargon-jargon sosmed yang lagi gitu. Biasanya kalau apa lagi viral dia omongin berulang-ulang. Dan yang ngajarin aku tuh biasanya pasien-pasien. Iya, aku netting. Netting apaan? Negative thinking. Oh gitu. Itu keyword udah 5 tahun yang lalu. Itu udah lama banget Itu itu. udah jauh. Iya, jauh banget. Betul. Berarti sih jadi data buat kita. Besok-besok kita bikin kelas ini apa namanya jargon Jargon. yang dipakai di sosmed. Iya, biar tetap relate tapi tanpa perlu mengkonsumsi yang tidak bergizi. Soalnya sebenarnya selain Mbak Cindy, kita juga punya satu konsultan lagi, tante-tante, usianya tuh 60 tahun. Berarti kan she's also need to be relate with the audience right now kan gitu. Dan ini kan masalah relate-relatean sebenarnya. Atau kalau ada yang mau latihan cara detox sosmed, Yo. coba tulis di komen. Oh iya. Itu boleh banget tuh. Iya. Kalau bikin support group Iya. Betul. Wah, gila men. Ada loh orang detox sosmed harus datang ke Bali dulu, abis itu ketemu sama Bante gitu-gitu, terus abis itu dia seminggu Silent retreat ya? diambil silent retreat gitu, diambil HP-nya, tinggal jadi Kak Cindy doang aja. Dia dengan otomatis nggak perlu bersosmed, gokil banget. So kalau aku balik lagi ke pertanyaan yang berikutnya, berarti kayak either lo bisa memanfaatkan informasi yang memang banjir itu, kayak mungkin lo surfing di ombak informasi itu, kan kalau kita lagi surfing kita nggak bisa milih ombak itu kan, ombak gede, ombak kecil, ada Kita yang apa surfing, kita yang nyesuaiin, surfing, kita yang ngedirectsin, or ya udah nggak usah sama sekali kayak gitu ya. Tapi lo bisa ngebaca gak sih, kayak kadang-kadang gini, informasi itu makanan, ini dianalogikan. Tapi ada chefnya juga ya, ya kan, yang bawain konten kreator. Iya. Lu kelihatan gak sih? Lu bisa bedain gak sih mana chef yang nawaitunya niatnya emang kayak ngasih racun, sama yang ini banyak nih macamnya. Chef yang niatnya ngasih racun dan benar ngasih racun, chef yang nggak niat ngasih racun tapi ngasih racun, chef yang nggak niat ngasih racun gitu tapi ya nggak ngeracunin juga gitu. Jadi kayak banyak. Lu bisa gak sih? Ya sebenarnya intentionalnya orang tuh sesuatu yang paling sulit ditebak ya. Cuman kalau semua buat gue yang kerjaannya selalu selalu untuk mencoba reverse engineering apa sih yang sebenarnya mau disampaikan orang ini. Gue cuman ngerti apa mungkin ya. Gue cuman bisa menerka-nerka message-nya seperti apa gitu. Tapi intention dia seperti apa lebih dalam lagi itu sesuatu yang sulit untuk gue jangkau ya jujur ya. Lagi-lagi ya gue nggak peduli apa intentionnya. Gue cuman peduli yang akhirnya ngasih spark ke gue, baik itu yang baik maupun yang buruk gitu. Di kepala gue
kayaknya sejauh ini sosmed masih tidak membuat gue akhirnya kayak ini kayaknya gue harus solve penyakit jiwa gue deh, gak sampai segitu ya. Misal gue kayak tergabung di grup fantasi saudara, masih aman. Relate gak? Ada berita. grup Facebook. Ada Oh iya, beritanya. iya. Ada beritanya. Itu kan ada beritanya kayak gitu-gitu. Kayaknya tau gak sih lo kayak lu kenapa ngelakuin ini? Iya karena ngeliat konten di sosial media. Gue masih punya tembok bahwa itu ada layar nih di kepala gue. Jadi gue nggak peduli save-nya seperti apa. Bahkan yang gue peduli ini ada spark di gue atau enggak ya. Buruk atau baik gak peduli gue. Temboknya apa? Tembok gue. Sebenarnya gue ngerasa ketika kamera udah nyala terus habis itu ini gue liat di layar ya ini konten udah itu cuman konten itu kepala gue ada cuma gitu doang. Karena kadang-kadang gini ya kita ngelihat konten gitu terus kemudian itu kan apa ya one moment gitu ya, one moment at the time gitu yang kita kemudian sebetulnya secara kognitif gitu, secara logika kita tahu gitu itu cuma satu momen pada saat itu saja gitu. Tapi aku nggak tahu nih ada ya tahu lah ya. Kemudian otak kita itu akan membuat sebuah latar belakang gitu ya kehidupan gitu, sama kayak misalnya kayak Anes sekali foto cakep gitu ya. Terus kita berpikir bahwa Setiap hari begitu. begitu. Ya. Terus Anes hidupnya oke-oke saja. Hidup gue enggak gitu ya kayak gitu. Iya, masalahnya emang akan membuat ya konteks itu yang diincar sama orang-orang. Apalagi kan Indonesia kenapa jadi negara yang banyak banget gak sih quote and quote misal ada bule gitu kan. Terus semua kontennya pakai bahasa Indonesia gitu. Oh, bule-bule yang ngomong Indonesia udah pasti terkenal. Maksudnya kayak berarti kan dia ngincar karena emang orang-orang kita nggak bisa bedain itu dan itu yang dicari. Nah buat gua kayaknya nggak terlalu punya tanggung jawab moral untuk mencerdaskan bangsa. Gue cuma pengen ya udah gue pengen jadi komedian yang kebetulan kalau ada hal yang lu dapat itu baik ya itu berarti bukan di luar intention gua. Kalau semua lu anggap itu sesuatu yang baik buat lu jalanin ya it's okay terserah dari lu, tapi itu bukan tujuan utama gua. Nah sisanya kayaknya dunia terlalu luas ya buat gue kontrol, kayak orang harus bisa bedain mana yang bla bla bla. Ini harus gue konsumsi atau ini cuma konten doang ya. Itu balik lagi ke kalian sih gitu. Oke. Oh gitu ya. Self direction ya. Ya might be, nggak kelihatan, tapi intinya kan dia bilang kan, gue nggak perlu sih mencerdaskan bangsa dan segala macam, nggak social focus aja sih, kayak sampai saat ini radar gue masih di personal focus nih. Mungkin ya kayak benerin dulu rumah lu kalau semua mau nyelamatin orang lain kayak betul. gitu deh. Setuju sih gue. Kalau dari pertama tadi gue opening kan gue udah spill kayak lo ya punya trauma yang lo akhirnya pertontonkan dijadikan Cuan. jadi seni lah, seninya itu dan menghasilkan. Nah itu kan mirip-mirip kayak salah satu praktek dari filosofi Wabi Sabi. Wabi Sabi itu ceritanya tentang perspektif melihat keindahan di tengah ketidaksempurnaan. Nah, salah satu prakteknya adalah kintsugi. Kalau kalian tahu kintsugi adalah di Jepang tuh, jadi misalnya ada keramiknya dipecahin gitu, tak, terus abis itu disatuin tapi retakan-retakan pakai emas gitu. Nah, emas lu tuh apa menurut lo? Nggak tahu ya, gue dulu tuh sering dikasih tahu sama teman gue, lu kan anak broken home kid, terus lu malah ikut stand up comedy ya, yang malah ngasilin tawa gitu. Yaitu lu sedang melakukan praktik dari kintsugi. Wah, gimana tuh akhirnya gue cari tahu. Lu lagi merendah atau emang teman lu yang ngomong? Teman gue. Kalau ini cerita kronologinya. Oke, siap. Terus akhirnya gue cari tahu. Nggak, gue soalnya mau sorry gue tutup. Gue potong sedikit. Eki ini pura-pura bego. Dia tuh pinter. Di sini aslinya pinter. Jadi tapi nggak apa-apa, nikmatilah kepura-puraan kebodohannya Eki di sini. Kayak be smart, play dumb. Yep. Karena kebanyakan orang ya lebih ke play smart tapi Iya benar. Aslinya dam. Oke, terus gue takut menjadi orang itu gitu, teman-teman yang kalau cuma buat ditepokin tangan doang kayaknya semua orang bisa ya nyalek gitu, tapi kayaknya gue nggak kesana deh arahnya. Oke. Jadi kalau gue pribadi apa yang gue lihat kayak self healing, wah orang ada luka, self healing, kita healing kemana, bla bla bla. Akhirnya spend gitu. Kayaknya setiap luka akhirnya kayak gue butuh healing deh gitu. Akhirnya healing ini jadi sesuatu yang sepele gitu. Lukanya nggak sembuh, dompet lu makin boncos. Kenapa nggak diganti aja self healing jadi self dealing? Self dealing apa tuh? Kayak ya udah lu terima aja. Luka itu bagian dari identitas lu,
bagian dari cerita hidup lo. Awalnya gue mikirnya cuma cerita hidup gue doang. Gue tuh kemarin keinget momen dimana ketika gue pertama kali datang ke Candi Prambanan. Oke. Terus gue lihat, wah semua relief-relief yang bentuknya ada teksturnya ini tuh cerita tau. Bisa aja di bangunan ini dibikin lurus biasa, rata, tanpa ada ulir-ulirnya. Tapi ya apa serunya Prambanan tanpa itu. Jadi luka di tubuh gue kan kayak misalnya kalau ada bekas luka terus temen lo lihat gitu, itu apa itu, kenapa tuh? Akhirnya lo once upon a time lu cerita. Kayaknya luka batin pun juga seperti itu deh. Cuman bedanya kan ini nggak kasat mata, nggak kelihatan. Jadi kan kita ngomongnya filosofi, makanya kan ya udah. Akhirnya gue harus tunjukin biar lebih tangible, bentuknya jadi art, jadi sesuatu. Art gue kebetulan stand up, yang terlihat sekarang. Dulu gue udah bikin banyak, gue udah bikin komik strip beberapa kali viral. Gue tuh bingung banget label gue apa ya. Gue bikin komik, gue bikin musik juga beberapa kali di YouTube. Ada yang ya nggak perlu, belum terkenal juga dari musik gue. Tapi maksud gue sekarang ujung tombak gue mungkin stand up comedy. Tapi ketika gue pikir-pikir lagi, kayaknya juga bukan stand up comedy deh. Gue cuman nggak bisa dibatasin dibatasin satu medium doang. Jadi gue kayaknya cara gue untuk bisa ngecor emas ini dengan bercerita. Apapun bentuknya. Jadi gue bisa bilang diri gue storyteller aja gitu. Dan storyteller ini ngebantu gue untuk sadar bahwa ketika gue berbagi cerita gue ke orang lain, gue tanpa sadar ngajakin mereka untuk sama-sama mikul bebannya bareng-bareng. Dan bahkan bukan jadi beban, jadi kayak tau gak sih lo kalau lagi di konser ada bola yang dilempar-lempar gini. Nah gue nganggapnya itu bola itu doang aja sih. Jadi orang juga gak gue paksa untuk terus-terusan ngeluarin energi untuk ngegotong beban, tapi kayak ya udah having fun sama apa yang gue bawain. Itu terus itu kejadian ketika gue sadar ya bahwa sebenarnya kintsugi yang kita bahas ini tuh belum tentu udah bisa jadi ngelawan zaman tau, nggak relate tau, karena di zaman yang sekarang tuh retak adalah aib. Kita tuh pengennya ngeliatin sesuatu yang sempurna tentang rumah tangga tuh, couple goals, family goals. Sedangkan kintsugi kan kita ngebahas retak yang kita pertontonkan, bukan malah kita cor emas buat ditunjukin jadi identitas itu kan. Maksudnya kayak bayangin hari ini kalau semua lu punya masalah gitu, kayak hubungan lu rusak, udah move on aja. Kintsugi nggak kayak gitu. Kintsugi ngelawan itu semua. Coba cat rambut deh gitu kan misalnya. Cuma di cat doang rambutnya kan. Gue tuh juga gak tahu ya hubungannya cat rambut sama nyelesain masalah tuh apa ya gitu. Terus di dunia yang serba filter, serba semua harus kelihatan dipoles gitu-gitu. Ini kintsugi masih berlaku gak sih? Maksudnya kayak kintsugi tuh lambat. Karena kintsugi tuh ya lu harus ngerangkai satu-satu. Kintsugi itu nggak sempurna dan kintsugi nggak bisa diproduksi massal, men. Iya, nggak bisa. Original banget, lu bentuknya nggak bisa ada yang sama. Pecahin, prak, udah itu jadi one of a kind. Iya, makanya setelah gue sadarin ternyata bentuk dari retakan yang gue punya ini malah jadi identitas yang bikin gue berbeda daripada orang lain. Ya. Siapa coba orang dengan sadar pakai kacamata hitam set ngaku gua dicaburin ustad gitu. Ding gitu velocity. Lo tau gak sih pas itu kejadian dia tuh gini, coba Nes hubungin semua media yang pernah approach kamu. Kenapa? Gue mau bantuin Eki kan. Bantuin apa gitu. Iya nih dia lagi bantuin nih memviralkan Ustadz Cabul dan segala macam. Gue respect banget nih sama dia nih. Tapi gue Ki disuruh sama dia gitu. Coba lu cari media gitu. Ya, apinya menyebar kemana-mana kan. Iya exactly. Terus kayak wah gue respect nih, gue pengen dukung dia gitu. Jadi even tanpa lo sadarin, maksudnya ya Serpon ikut support gitu loh your mission. Dia sampai ngechat gue di WhatsApp, ada gak nih bukti-bukti yang bisa gue kasih, lu kasih biar gue bisa taruh di media biar lebih gampang. Maksud gue wow, banyak banget orang yang mau berjibaku tanpa gue minta ya gitu. Itu terharu sih gue. Dan kayaknya orang lebih gampang menghubungi gue karena gak perlu cup-cup dulu. Cup-cup gak perlu langsung ngobrol pada intinya. Karena gue udah ngeberesin semua tangisannya dan lain-lain gitu-gitu. Jauh bertahun-tahun sebelum ini kejadian udah biasa aja, udah 6. Mungkin bukan 6 sih, udah jadi bagian dari cerita. Gue baru sadar bahwa ternyata balik lagi ke kintsugi ya, bahwa ternyata luka lu tuh bukan cuma jadi cerita kayak di Prambanan, tapi malah jadi keindahan, men. Lu liat gak sih yang bikin kintsugi
ya mangkok dicor emas itu keren ya karena ada bentuk retakan yang Random. ya random. Ini yang jadi indahnya itu, makanya ya udah kenapa nggak lu expose? Beneran di expose loh. Iya. Saat anjir keren banget. Malah jadi mahal kan? Jadi mahal. Siapa yang punya cerita kayak lo? Walaupun gue udah ketebak sih nanti gue nggak tahu anak gue jenis kelaminnya apa, gue belum punya anak dan belum menikah gitu. Suatu hari gue akan melakukan hal itu dan ketika gue punya, gue udah tahu anak gue kalau udah remaja buka YouTube dia bakal ngomong apa. Apa? Papa zaman dulu oversharing banget ya. Sorry, emang itu yang harus kamu cut nak gitu. Kalau Coba saya- pergi ke ini, ke Mbak Cindy biar kamu nggak konsumsi sosial media gitu. Setidaknya kamu tinggalnya di perumahan bukan di area lokalisasi. Emang bertahap gitu gue bilang. Mama udah lebih baik daripada mamahnya papa. Jadi kamu harus bersyukur di situ dulu aja. Mohon maaf papa semuanya diceritain sekarang papa lebih tone down. Kayaknya anak gue akan jauh lebih wise sih soal itu. iPad lo itu dari gue ceritain trauma gue. Papa kinsugi banget ini. Tapi papa tahu nggak sih? Aku dicenginnya bukan kayak orang-orang. Bokap gua polisi, bokap polisi gitu. Bapak kamu ceritanya ada semua nih aibnya ya. Gue kebayang men, kayak sorry nak gitu. Kamu akan sedikit dibully bagian situ aja, tapi papa bakal kasih Latihan yang mental ya. Tapi dari Mbak Cindy ngelihat atau mendengar Eki atau dirimu kan juga punya banyak pasien juga di rumah sakit kan gitu. Dirimu ada sebelum podcast ini pun pas mau ngebahas Wabi Sabi juga, ini apaan sih Ser gitu, gue pelajarin dulu gitu. Tapi setelah ngulik-ngulik itu ada something yang nge-trigger oh ini yang gue lakuin ke pasien gue juga loh atau pasien gue yang ngalamin juga gitu. Kalau Wabi Sabi itu aku cukup akrab karena di desain interior tuh Iya benar di desain interior. cukup populer Iya, tuh ya iya. gitu istilah Wabi Sabi gitu. Yang kintsugi aku tidak terlalu akrab. Terus masalah apakah aku melakukannya ke pasien, kayaknya kalau untuk pasien-pasien kebanyakan mereka melakukan sendiri gitu. Jadi tugasnya psikolog klinis itu sebenarnya adalah menjadi kaca gitu. Jadi cermin gitu untuk si pasien ini segala sesuatu yang ada di dalam ketidaksadarannya itu jadi sadar. Satu lewat narasi ya tadi ya ketika diomongin kok beban gue jadi menghilang gitu, jadi berkurang gitu karena ada narasi yang tadinya cuma emosi yang bergejolak kemudian jadi terstruktur akibat bahasa. Nah kita kalau ngomong soal iya gitu jadi Terapi lo yang Gue udah tahu nih, Yes. berarti kalau sebelum bikin kelas art terapi, sebelum jadi emosi harus jadi narasi dulu nih. yes biar jadi gampang. narasi gitu. Oke, nanti berarti gue bagian art terapinya, bagian narasinya masih ada nih. Ini ada peluang bisnis yang belum di-unlock. Iya dah kalau gitu. Bikin produk bareng Gitu, jadi memang narasi itu akan membantu kita menstrukturkan emosi karena emosi kan sangat subjektif gitu, terus kemudian sangat sensasinya itu sensasi fisik sebenarnya, gitu. Sensasinya sensasi fisik, tapi ketika sudah terbahasakan, jadi ada sesuatu yang terproses. Minimal sebelum cerita kita akan mikir ya, ini gimana caranya nih orang ngerti, gue mulai dari mana, gitu. Dari situ aja kita sudah mencoba menstrukturkan itu satu. Nah, kembali lagi ke Wabi Sabi dan Kintsugi, ya. Jadi gini, agak panjang nggak apa-apa ya. Jadi gini, kalau misalnya dalam proses konseling yang pertama kali terjadi itu adalah, ini secara umum aja yang aku tanyakan adalah ada apa gitu ya, apa yang terjadi, apa yang bisa saya bantu gitu. Dia akan cerita tuh tentang what happened in his or her life gitu, or their life gitu, yang pasti isinya keluhan semua gitu, keluhan ya. Terus kemudian setelah itu siapa aja yang terlibat, banyak. Disebut bapak saya begini, ibu saya dulu gini, saya banyak nih orang-orang yang kemudian dianggap bertanggung jawab terhadap penderitaan pada saat ini. Kemudian terus yang diharapin apa gitu, pasti saya maunya begini, saya maunya dia berubah gini, saya maunya begini gitu. Oke, gampang ya, gampang. Sampai kemudian pada saatnya nanti ketika dirasa sudah siap, apa peran kamu gitu, yang membuat situasi ini tetap buruk. Kan buruk banget nih, udah diceritain ya, tetap buruk atau jadi lebih buruk. Biasanya mentok di situ, gak bisa ngomong. Peran apa? Kan gue korban gitu. Nah, pada saat itu
gue korban itu menjadi part of his or her or their identity gitu. Padahal korban itu situasi, ya kan? Ya. Gitu. Kita Mas Yaser dijambret gitu ya. Januari 21 Januari 2025 gitu misalnya dijambret. Jadi apa? Jadi korban pada saat itu, pada situasi itu. Maret tanggal 3 2025 ngelihat anak kucing diinjak. Korbannya siapa? Masih korban nggak ya, Ser? Dia sudah tidak lagi korban. Gitu. Jadi korban adalah bagian dari situasi. Situasi itu, pada situasi itu gue adalah korban. Ya. Gitu. Tapi gue bukan korban, gue Yaser, ya kan? Yaser dengan segala macam pengalaman hidup yang ada. Iya. Makanya biasanya kalau ditanyain, Mas Eki mau ditulis namanya di bawahnya apa? Survivor? Oh, komika aja. Gitu. Iya kan? Part of the narasi ya. Dan itu adalah kebebasan untuk memilih. Kita Iya. memilih identitas prioritas kita itu siapa. Gitu. Kalau kita pilih identitas gue adalah korban, ketika terjadi sesuatu yang terjadi pada gue 10 tahun yang lalu, ya kita akan membawa diri kita sebagai korban. Membawa diri kita sebagai korban tuh apa? Bayangkan, itu kan absurd ya, abstrak gitu. Bayangkan kita itu kayak luka terbuka, jalan. 10 tahun. Open wound gitu ya, walking open wound gitu, jalan. Open wound itu gimana sih? Kena angin lewat aja tuh perih. Nyeri. Lo jangan lewat depan di sebelah gue karena angin lo membuat gue perih gitu. Iya. Gitu. Tapi akhirnya apa? Akhirnya kan jadi semua orang itu akan walking on eggshells gitu kan, jalan hati-hati gitu. Lo ngeri. Iya. Itu jendela jangan dibuka, padahal buat orang lain itu nggak masalah. Iya. Akhirnya apa? Ribet ya. Ganggu. Iya. Gitu. Hubungan-hubungan jadi rusak. Ada yang capek, ada yang pasangan hidupnya depresi, ada yang kemudian ya banyak lah ya gitu ekses-ekses yang terjadi ketika open wound itu nggak diberesin. Terus juga tidak nggak diberesin, kemudian juga segala akhirnya jadi rewarding tuh, kehati-hatian orang memperlakukan kita gitu ya. Terus kemudian validasi dari orang lain itu sangat rewarding gitu, dan reward system di otak kita tuh langsung teraktivasi. Nyandu besoknya mau lagi. Ya. Abis kamu kemarin begini sama aku kan, kamu tahu aku pernah begini. Ya. Oh aduh sorry ya ini, reward system lagi gitu. Tapi pada saat itu dia jadi apa? Dia jadi agresor untuk orang lain, untuk ketenangan batin orang lain, terutama orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, kalau kita ngomong pakai wabi-sabi kintsugi adalah oke, gitu. Pada satu waktu, pada satu masa dalam hidup lu pernah jadi korban. Gitu. Gimana caranya gitu supaya saya adalah luka gitu ya. Saya adalah luka menganga, itu menjadi saya adalah manusia yang punya pengalaman gitu. Saya manusia dengan pengalaman. I'm a human with experiences. Experiences kan ya nggak juga positif semua ya. Gitu. Positif semua juga sakit juga tuh nanti orang kalau semua pengalaman hidupnya adalah pengalaman positif. Gitu. Jadi mengubah narasi itu, karena aku banyak berjibakunya dengan bahasa ya. Jadi itu mungkin analoginya ya dengan narasi bahwa I am no longer an open wound gitu, but I am a human with experiences. Gitu. Gitu. Dan terus yang ngecornya siapa? Ya kembali ke diri sendiri. Tapi ada halangannya, yaitu adalah ketika reward system kita sudah begitu terbiasa dengan validasi. Gitu. Gimana caranya kita nggak sakau lagi sama validasi itu? Even validasi yang tadinya positif pun bisa menjadi candu. Oh iya, iya dong, kan enak. Dilus-elus. Dispesialin ya. Dispesialin. Apalagi beberapa kasihan tuh dapatnya donasi loh, Kak. Oh gitu ya. Iya, ada kayak gitu, Boy. Maksudku kayaknya beberapa orang punya bakat buat itu sih. Jadinya akhirnya jadi candu kayaknya. Iya. Kayak nggak semua orang punya bakat nangis sambil pasang tripod. Nah, itu salah satu kebingungan gue sih. Absurd ya. Gue udah kayak, lu kayaknya kuat banget. Men, gue manusia biasa, cuman bedanya gue nangisnya fokus. Enggak, dia fokus, nggak pasang tripod. Aku nggak bisa, karena kalau semua menangis sambil pasang tripod berarti nggak terlalu nangis, karena masih bisa bikin
Masih bisa gitu ya? Betul. Nah, karena pernah nyobain Kak. Dan sulit ternyata nggak ada bakatnya. Oke. Aku cobain nangis nih, terus jadi ganti fokus. Buat aku yang ADHD, terus ke distract tuh berat banget kan. Terus aku nangis kan. Tadi nangisin apa ya? Udah. Pasang kamera, pakai kamera belakang biar jernih. Set. Terus aku nangis lah. Pas aku cek kurang tengah, ulangin lagi. Gak bisa Kak. Jadi itu jadi candunya gitu. Iya. Sumpah. Terus udah gitu ada yang komen-komen gitu. Oh, aduh. Besok gue akan nangis lebih meyakinkan gitu ya. Nah itu kayak wah, aku pengen itu sumpah kalau dia bikin buku cara menangis depan kamera aku mau beli sumpah. Karena belum bisa sumpah. Atau kameranya ready terus diinstal terus begitu ya. Nangisnya cari spot gitu, satu Ini spot aja nangisnya. bukan kita nggak berempati sama orang yang nangis dan sedih dan lain-lain, cuman pikiran gua kalau orang nangis masih ada kameranya berarti gak segitu nangis. Dia masih punya kesadaran masih untuk- punya sampai- masih punya practical ini ya, practical thinking ya. Berarti lukanya nggak bikin dia terfokus sama kesedihannya. Tapi ini menarik, aku pengen dalemin sedikit bahas dari sisi klinisnya ya, karena sebelum sesi podcast ini pun kemarin kita sempat ada event dan di event itu banyak yang nanya, which is a good question. Mbak, gue ngerasa gue masih punya trauma gitu ya. Tapi nih yang ngomong atau ngejudge bahwa ini trauma itu adalah dirinya mereka sendiri. Nah, ini kan kalau kita ngomongin di sosial media tuh terlalu banyak hal-hal yang di overexpose, tapi sebenarnya tuh meaningnya nggak sedalam atau nggak sebenar yang artinya gitu kan. Jadi I wanna know dari perspektifnya Mbak Cindy terutama, kayak bedanya antara tadi open wound luka dengan kapan itu jadi trauma tuh gimana sih gitu. Yeah. Dari sisi klinis. Kita samain persepsi itu dan nanti aku ada pertanyaan lanjutan setelah ini. Oke, jadi memang ini aku mencoba berpikir-pikir istilah-istilah yang berhubungan dengan isu trauma ya. Trauma, pengalaman traumatis, terus apalagi ya? Trauma bonding gitu-gitu ya, banyak ya. Jadi ini dari sisi klinis ya. Jadi kalau di dalam klinis diagnosis untuk yang berhubungan dengan trauma itu kira-kira ada 2. Oke. Namanya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, dan kemudian ada gangguan stres akut ASD, Acute Stress Disorder, gitu. Nah, Ya besok rame tuh ininya. Keywordnya, keyword itu. PTSD. Oke, lanjut. di dalam salah satu kriteria diagnostiknya yang disebut dengan trauma pada diagnosis itu adalah pengalaman yang mengancam hidup, mengancam eksistensinya secara ekstrim. Oke. Satu, dialami secara langsung, kemudian melihat itu terjadi pada orang lain, atau menjadi pengamat gitu. Jadi misalnya pada saat dia mengalami, ya banyak ya, aku nggak tahu ini boleh disebutin nggak sih gitu. Nggak Maksudnya apa-apa, di sebutin YouTube itu jadi gitu ya, Nanti. misalnya kayak dia hampir mati kecelakaan gitu, atau pernah ngelihat kecelakaan, atau misalnya pernah ada dalam wilayah konflik, atau misalnya jadi korban kejahatan seksual, atau yang Kok saya semua ya itu? Kita sambil healing ya gitu. Eki barnya men-set barnya terlalu tinggi sebagai korban gitu, susah. Kecelakaan pertama. Terus nah atau jadi observer itu yang terekspos, first responders ya, damkar, petugas ambulans, tenaga kesehatan, polisi, melihat barang bukti gitu, itu juga bisa menimbulkan trauma. Oke. Gitu. Jadi itu adalah kriteria yang disebut sebagai trauma dari sisi klinis. Wah, berat juga ya kalau semua di sini di sosial media orang makan mie ayam gak enak itu aku trauma gitu. Nah, kembali lagi kan ke narasi kan, ada narasi gitu yang kemudian merubah mindset dan perasaan kita, suasana perasaan kita gitu. Nah, kemudian ada pengalaman traumatis. Pengalaman traumatis itu adalah pengalaman yang berpotensi menimbulkan trauma gitu. Pengalaman traumatis. Ada juga pengalaman hidup negatif. Pacaran diselingkuhin misalnya, itu pengalaman hidup negatif.
Atau intinya gini, dia tidak se-ekstrim trauma. Nggak mengancam eksistensi hidup ya? Yes. Sehingga ketika kita bisa membedakan itu dengan jelas di dalam narasi kita, baik narasi kita dalam berkomunikasi maupun narasi yang ada di otak kita, efeknya akan berbeda gitu. Jadi sebenarnya bisa jadi orang-orang yang selama ini overexposing narasi bahwa gue trauma nih, itu karena mereka menempatkan label trauma ke dalam dirinya sendiri. Padahal bisa jadi situasi atau kondisi yang mereka alamin itu belum tentu traumatis gitu. Yes, bisa menyebabkan, misalnya bisa nyebabin depresi nggak, pengalaman hidup negatif itu gitu ya. Mood depresif sama depresi aja beda gitu. Depresi adalah gangguan mood depresif. Ada kriteria diagnosisnya, harus berapa lama itu terjadi dan lain-lain gitu. Mood depresif adalah dalam jangka waktu yang panjang kita merasakan suasana emosi yang terus-menerus dan cenderung negatif, low gitu, kayak gitu. Itu aja beda ya. Nah, makanya datang ke psikolog. Buat dapetin diagnosis aslinya bahwa ini beneran trauma atau jangan-jangan sebenarnya itu adalah sebuah luka doang, tapi karena kamu nggak ngerti bedanya antara luka dan trauma, akhirnya kamu menempatkan itu sebagai trauma dan akhirnya itu menjadi identitas kamu. Betul. Bahwa kejadian itu membuat aku trauma dan aku adalah korban. Betul. Gitu. Yang sebenarnya kalau kita ngomong tadi wabi-sabi and kintsugi gitu, itu adalah pengalaman hidup di mana seseorang bisa ngecor dengan emas ya. Dia thriving, belajar sesuatu dari situ. Tadi udah ngobrol banyak sama Eki, mungkin nanti Eki bisa ceritain bagaimana kemudian itu akhirnya menemukan sesuatu yang baru gitu kan pada dirinya. Mungkin ada cara-cara baru, cara hidup baru yang akan gue jalani based on that experience gitu. Mungkin ada cara baru yang bisa gue ini berdasarkan ini, dan tidak selalu akan langsung berhasil. Dan satu, bahwa perjalanan psikologis itu tidak seperti yang digambarkan akan zen gitu. Pokoknya ketika menemukan pencerahan lo akan sampai ke dalam suatu itulah di ultimate. Soalnya banyak yang ngira psikolog tuh kayak ini montir di bengkel mobil. Oh no, enggak. Datang, kamu masih kurang enak nih setirnya. Gitu. Dan berpikir gini, kalau kerja psikologis gue keras gitu, maka ini bukan psikologi. Kalau menurutku itu propaganda yang salah. Yang namanya kita ngeberesin psikologi kita gitu ya, itu emotional and spiritual labor. Labor, benar-benar itu pekerjaan yang keras, karena setiap hari kita harus memilih apakah gue mau bahagia atau gue mau tidak bahagia gitu. Dan itu pilihan ya? Itu pilihan, dan pilihan itu ketika melawan intuisi kita karena kita ada di dalam suatu situasi yang tidak beruntung, itu kan berat ya. Gue capek tapi gue mau ngangkat itu dumbbell atau enggak gitu kan gitu. Gitu. Jadi itu pilihan, begitu ngangkat dumbbell berat banget gitu. Gitu. Terus juga ternyata target gue tidak tercapai gitu. Terus gue merasa buruk tentang diri gue sendiri gitu. Tapi ya memang seperti itu gitu. Jadi kalau menurutku salah satu juga bukan kesalahan ya, mungkin yang miss gitu adalah bahwa kerja psikologis itu adalah emotional labor. Emotional and spiritual labor. Jadi nggak tahu, mungkin kalau dari segi konten akan sangat menjual ketika gue bangun pagi apa gitu-gitu ya gitu. Terus ini terus menemukan apa gitu, tapi enggak gitu. Kita harus memilih setiap hari apakah kita mau bahagia atau enggak. Itu karena banyak hal di luar sana yang kita tidak bisa kontrol. Pilihan itu bisa kita kontrol. Ada seorang, ini aku udah sering ngomong ya, Eddie Vedder, tahu? Apa itu? Eddie Vedder. Oh, tidak tahu. Ya, dia vokalis Pearl Jam. Iya, dia masih kecil ya. Kayak referensinya. Wah, dulu gaul nih, dengerinnya Pearl Jam. Dulu gaul, oke. Itu ada temennya tuh, tante gaul. Oke. Angkatan. Aku bakal nimbrung ketika udah statue ya. Jadi dia tuh ya, dia banyak lah ya gitu yang jadi referensi sebetulnya ini di dalam lirik-liriknya gitu. Tapi ada satu ini dalam interview aja, dia cuma bilang bahwa kita nggak punya pilihan selain menjadi optimis gitu. Karena kita nggak bisa mengontrol apa yang terjadi gitu ya, dan kita nggak bisa mengontrol apa yang terjadi ke depan. Pilihannya adalah kalau lo jadi pesimis, maka you feel miserable gitu ya, lo akan menjadi buruk,
lo jadi optimis setidaknya lo masih punya harapan, ya lo rada mendingan lah gitu rasanya gitu. Jadi tidak ada pilihan selain menjadi optimis, dan itu cukup ini ya, bahwa emang kita nggak punya pilihan jadi optimis. Kecuali kalau ternyata pesimisme itu menghadirkan suatu reward, kembali lagi ke situ gitu. Jadi itu Mbak Nes. Oke, pertanyaan lanjutan dari situ. Kenapa tadi aku nanya soal trauma dan luka? Karena there's another line of wave yang juga di overexpose dan apa sih kalau istilahnya maknanya jadi lebih kecil daripada ini? Bukan degrade gitu ya, lah. ngedegradasi makna yang aslinya kayak tadi trauma sama luka gitu kan. Banyak orang yang masih dia berasumsi bahwa lukanya dia adalah trauma. Padahal sebenarnya bisa jadi itu adalah luka sementara yang nggak perlu jadi trauma. Kalau misalnya itu adalah pilihannya dia. Nah, yang aku tertarik untuk bahas lebih lanjut adalah tadi mungkin Eki udah cerita sedikit tentang proses healingnya gitu ya. There's also another keyword yang menarik karena healing nih mendadak tuh rame gitu ya, terutama dari zamannya udah overrated sih. Iya, overrated banget dari zamannya COVID gitu kan sampai sekarang. Tapi kita ngeliatnya gitu, istilahnya apa, ada selain healing tuh self healing gitu kan. Self healing ngapain gitu? Oke, pergi ke gunung habis itu nyampe Jakarta butek lagi misalnya kayak gitu ya. It's also another thing. Escape. Iya gitu kan. Terus kalau enggak atau self care is part of self healing, bisa jadi, tapi kayak is it necessary like that gitu. Nah, aku pengen ngomongin healing dari kacamata psikologi klinis. Jadi konteksnya adalah healing dari psikologi ya, healing karena menurut aku prakteknya bisa dipakein sama berbagai macam aliran lain, entah itu filosofi, entah itu spirituality, tapi let's focus on psychology. Nah, Mbak Cindy, kalau based on your practices sebagai psikolog klinis, kamu bisa menyebut seseorang klien sudah healing dari traumanya, itu kayak gimana sih bentuknya? Aku punya cara yang lebih seru. Ceritain cara lo, ntar divalidasi. Ini bener apa enggak? Iya. Dan gue juga orang yang punya perspektif udah malas dengan kata healing ya kan. Karena mungkin buat gue juga selama ini heal tuh bentuknya kan abstrak banget ya. Kayak kalau luka batin tuh gimana ngeliatnya kan. Kalau selama ini kan gue bisa lihat udah jadi keloid ya kan. Kalau di fisik, tapi kalau batin ya gue cuma bisa ngerasa gue udah tenang apa belum nih sama ini ketika gue bahas ini. Dan kayaknya contoh-contoh gue lumayan tervalidasi oleh psikolog ya. Maksudnya tadi contoh-contohnya tadi udah gue bahas dari family, gue tinggal di area-area marginal yang tidak seharusnya anak kecil bertumbuh di situ gitu. Tempatnya orang dewasa men, gue anak kecil gitu sih. Ya udah gitu, terus habis itu gue jadi bagian dari kasus kekerasan seksual yang terjadi puluhan tahun. Tapi gue ngomongin itu udah biasa aja, kayak ya udah gitu. Kalau ngomong itu kayak nggak yang ada geternya, nggak ada kontraksi yang terjadi di gitu. Gue nggak kayak gitu kan. Biasa ada orang-orang yang kalau cerita itu gue ngambil mas dulu, gue nggak gitu. Tapi dulu lu pernah kayak gitu nggak? Pernah sih dulu. Dulu pernah. Pernah tapi lupa pasang tripod ya. Lupa pasang tripod. Belum punya. Hari pertama gue digituin, gue langsung cerita dengan keadaan sesek. Oh iya. Hari pertama. Gue orangnya lumayan ekspresif. Gue pikir semua orang kayak gue, abis kayak gitu diceritain. Kan bedanya kan gue birokrasi gue aja yang buruk kan. Ketika gue udah ngomongin, tapi ternyata orang-orang di sekitar gue tidak memproses itu untuk diselesaikan gitu. Sampai akhirnya gue besar dan menjadi pribadi yang mandiri, baru bisa menyelesaikan itu sendiri gitu. Nah, bukan salah orang tua gue, tapi emang kebetulan orang tua gue juga bernasib buruk aja gitu. Ya, nah, yang gue lakuin selama ini nggak tahu ya ini benar apa enggak ya. Gue selalu percaya bahwa kepala gue tuh abstrak, untuk bisa dilihat ya lo harus kasih bentuk. Gue dulu dari kecil ngegambar, nulis gitu-gitu. Itu aja yang gue lakuin sampai akhirnya gue punya kemampuan untuk bisa menyuarakan karya gue. Terus habis itu gue ceritain ke orang-orang, bentuknya stand up comedy dan lain-lain. Tapi bahkan yang nyuruh gue masuk stand up itu psikolog. Jadi kayak pasti udah mesti bener dong. Ya pasti. Belum tentu. Dia bilang kayak gini ke gue. Gue tuh adalah Eki yang masih ngeluh-ngeluh Kak. Dan kayaknya ini sih kalau kampus nggak gue bayar dong. Oke. Kayak capek nggak sih kalau gue terus-terusan. Dari gue udah langganan di situ.
Kak Rosa bilang ke gue kayak gini, kamu bisa tahu ubah yang kamu ceritain ke aku ini itu bisa didengar orang lain. Kan kamu juga anak seni, kamu anak desain. Kamu coba bikin musik atau bikin gambar, atau kamu ikut stand up comedy. Nah, entah kenapa itu terngiang-ngiang banget tuh di stand up comedy. Nah, walaupun ini juga awal perjalananku mengeksploitasi oversharingku Kak gitu. Iya, itu aib keluarga udah nggak ada yang mana, ya udah semuanya kesebar aja udah. Gitu ya, maksudku pada saat itu ngerasanya itu bener aja gitu di kepalaku. Tapi kan ternyata luka tuh bukan muncul dari traumanya. Muncul setelah aku melakukan berbagai percobaan untuk menyembuhkan lukaku, dan beberapa percobaan itu menghasilkan trauma baru. Oke, menarik. Seperti apa? Ceritaku tentang keluargaku ini Kak. Ibuku ex-talent bla bla bla, tinggal di prostitusi, ayahku punya orientasi seksual yang unik. Itu diceritakan nggak cuma di stand up comedy tapi di channel YouTube ditonton 5,5 juta orang. Emang bener-bener saya overshare itu, dan anakku suatu hari pasti bakal nonton. Yakin aku. Itu jadi kesenjangan baru di jiwaku. Aku 7 tahun nggak pulang lebaran ke rumah mama. Karena pasti ngerasa bersalah dong. Iya. Kan? Si anak yang tidak ingin jadi malin kundang ini terlanjur jadi malin kundang di YouTube, ya kan? Wah gimana nih, nggak berani ngomong dan lain-lain. Terus ayah nggak terima. Dengar bunyi WhatsApp centing takut. Takut sampai nggak berani buka WhatsApp. Suatu hari pernah karena diteror orang, karena kok ngambil keputusan itu gitu. Iya. Lama-kelamaan akhirnya si ketakutan itu berubah jadi pengasingan diri. Depresi lah dalam kamar. Itu mulai gondrong tuh, enggak? Udah mulai gondrong. Udah mulai gondrong. Ketakar banget perjalanannya. Kreator yang rambutnya kayak sih. Gitu. Terus ngeganggu produktivitasku. Aku cuma distraksi doang gitu. Tetap stand up aja, tetap menceritakannya. Tapi kayaknya stand up udah nggak valid lagi deh. Art terapi ini udah nggak valid lagi karena nggak pernah ngadepin masalahnya. Karena kan lebih gampang kabur daripada ngadepin masalah kan. Ini kayaknya ternyata bukan healing lagi, ini udah kabur aku. Nggak rekonsiliasi sama orang tua dan lain-lain. Aku pas video tuh baru diupload di Denny Sumargo ya, di channel Denny Sumargo. Itu aku lagi buka WhatsApp, hari pertama ada 1 juta yang nonton. Terus aku lihat WhatsApp mamaku mengetik. Langsung ku blok. Aku nggak mau ada kata-kata yang kayak verbal abuse kayak masih kecil, karena ini udah pasti aku yang salah kan. Itu gimana nih gitu ya, kok terlanjur gitu ya. Walaupun sebenarnya juga di hari awal udah punya kesadaran ini kayaknya nggak boleh diupload di internet deh. 3 kali aku ditawarin, aku orangnya nggak enakan. Ada orang yang lebih besar nawarin aku, pertama, ayo, nggak mau. Karena kayaknya ini aib deh. Kedua, kalau aib kenapa kamu ceritain di stand up comedy? Produserku nonton loh. Oh iya ya, tapi jangan ini aib. Yang ketiga, 10 juta gas. Benar. Ada duit ya kan? Ngasih tapi bukan cuma karena duit, karena pikirnya ini bisa jadi pelajaran buat orang gitu. Terus habis itu aku ceritakan di YouTube, ternyata ya aku gak siap kalau mamaku sampai nonton gitu. Akhirnya aku blok, tapi beberapa bulan kemudian ada nomor asing yang nelpon aku. Pas aku angkat, halo ini mama jangan dimatiin nak, please gitu. Anjir. Gak apa-apa kok, gak apa-apa, mama gak marah kamu cerita di internet. Oh ternyata mama nggak marah ya, ya udah, tapi ya udah ngomong terima gitu. Mama udah ikhlas kamu jadiin ini sebagai pelajaran di internet buat banyak orang. Tapi bisa nggak AdSense-nya dibagi? Kayak gitu. Soalnya udah jadi laptop. Udah jadi laptop ya. Habis itu dia bilang kalau emang kamu udah bisa pertanggungjawabkan apa yang udah terlanjur kamu mulai, ya nggak apa-apa gitu. Tapi tetap aja loh, butuh waktu. Itu tahun 2023. Butuh waktu 2 tahun untuk bisa berdamai. Mama tahu dan ngobrolin itu secara belak-belakan, secara langsung ketemu. Karena selalu menghindar, kalau ketemu mama takut banget gitu. Itu ternyata permissionnya orang itu penting banget buat aku gitu. Nggak cuman sekedar art terapi bla 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 bla, terus ceritain orang-orang yang terlibat tanpa permisinya mereka. Nah ternyata aku perlu ngelakuin sesuatu yang bikin aku tuh nggak resah lagi, nggak menimbulkan masalah gitu. Menyelesaikan masalah nggak dengan bikin keresahan baru nih. Ya udah, aku setiap ngomongin tentang mamaku atau apa, aku izin dulu ke beliau. Walaupun ujung-ujungnya ngizinin kan, tapi kan rasa nggak enaknya ini yang akhirnya jadi jurang depresiku, malu dan lain-lain. Itu makanya
Nah psikologku bilang, oh ya aku lupa bilang ke kamu bahwa semua orang yang terlibat seharusnya juga itu kamu hargain sih. Itu sih, itu lebih ke manner ya. Nggak punya manner orang dari prostitusi ini akhirnya baru belajar adab gitu-gitu ya. Maksudnya oke, akhirnya ngasih tahu ke mama dan mama malah jadi tim kombut loh, comedy buddy. Maksudnya kayak kemana kok lomba stand up gitu. Full bahas beliau, aku comedy buddy dengan dia. Hatiku jadi lebih enak kan, jadi Nice. itulah. Udah reconcile ya. Rekonsiliasi ternyata penting ya. Gue tahu kenapa Belanda dan Maluku dulu pernah bikin perjanjian Linggarjati. Ternyata yang penting tuh bukan itu ya, perjanjian ya sebenarnya. Ini yang bikin orang jadi enak gitu untuk lewat atau menceritakan gitu. Lebih plong. Batinku aja ini sebenarnya kan kebutuhannya. Walaupun kan ujungnya mama bakal mengaccept, tapi kalau nggak di awal aku punya keyakinan itu akan dihantui gitu loh. Nggak semua orang yang kayak gini soalnya Kak. Kebetulan aku punya sensitivitas yang lumayan lebih tinggi gitu aja gitu. Aduh ini mamaku gimana ya gitu-gitu. Oke. Gimana menurut Mbak Cindy? Ya gini, itu berhubungan dengan values ya. Ini sebetulnya kalau yang model ini tidak ada teorinya, ini cuma sesuatu yang aku temukan di ruang praktik gitu, di pengalaman praktik. Jadi setidaknya gini, ketika kalau berdasarkan pengalaman itu ya, ketika kita mau self content puas diri gitu, bukan euforia ya, tapi puas diri aja gitu. Bayangkan itu kayak segi 6 gitu. Segi 6 iya. 6. Di atas pojok-pojok 1, 2, 3, 4 itu values. Value kita gitu, value prioritas kita. Value itu asalnya dari mana? Bisa diturunkan, bisa dipelajari. Values pada satu saat nanti dia bisa berubah karena pengalaman hidup yang radikal, tapi ini jadi catatan juga ya, sesuatu yang kita pikir sebagai values tanpa kita sadari bisa jadi itu adalah defense mechanism, dan mungkin nanti perlu diobrolin gitu ya, apakah ini values or defense mechanism gitu, tapi kita anggap aja bahwa ini values. Values itu ibaratnya adalah rute yang mengantarkan kita dari satu tempat ke tujuan kita, bisa tujuan jangka pendek, bisa tujuan jangka panjang. Kita mau dikenal di dalam kehidupan kita itu sebagai apa gitu, kita mau dikenal sebagai orang yang kayak gimana, itu kira-kira values. Nah, setiap orang tuh punya value system value. Jadi biasanya nggak cuma satu value itu, bisa ada beberapa gitu. Value itu salah satunya gitu ya, ketika misalnya seseorang itu sangat memikirkan kesejahteraan baik fisik maupun emosional orang terdekat, ya itu benevolence ya, kalau dari motivational values-nya yang kita pakai. Yang gitu. di Random Kompas, random.co.id. Harus itu. Sigap gitu. Nah, apa jadinya ketika seseorang itu tidak mengejawantahkan value-nya? Dia tidak akan merasa oke dengan dirinya sendiri. Yang tidak merasa oke, dia akan mendevelop gangguan-gangguan psikologis. Terus salah nggak? Kan kadang suka dibilang, makanya lo jangan kebanyakan mikir orang lain. Kalau value-nya itu ya lo pikirin gitu. Kayak gitu. Jadi kita memang harus act out sesuai dengan value prioritas kita gitu. Kalau misalnya ternyata nggak sesuai sama situasi, ya mungkin value-nya perlu dievaluasi atau situasinya kita perlu keluar dari situasi itu. Terus yang pojok-pojok duanya itu apa? Hak dasar diri sendiri dan hak dasar orang lain. Hak dasar diri sendiri, kesejahteraan fisik dan mental kita ya, kesehatan fisik dan mental. Terus kemudian kemerdekaan kita untuk menjalani misalnya pendidikan, memilih karir dan lain-lain gitu. Hak dasar orang lain juga sama. Nah, jadi ketika ini aku membayangkan ya, ketika seseorang misalnya yang punya value itu, terus kemudian pada saat itu mungkin yang terjadi ketika jadi healing gagal gitu ya, adalah ternyata ada value-value yang tidak dipraktekkan gitu. Terus kemudian yang kedua apa, merasa bahwa menjadi agresor untuk haknya mama dan papa. Haknya mama dan papa apa? Mereka punya hak untuk self disclosure gitu. Pada saat itu yang terjadi adalah mungkin Mas Eki merasa bahwa sudah melanggar hak itu. Mereka punya hak to be open or to be close gitu ya. Concern gitu ya. Iya, akhirnya jadi menjadi agresor untuk hak dasar orang lain gitu. Akhirnya muncul apa? Guilty feeling. Akhirnya ada value yang tidak terjewantahkan si benevolence itu tidak fulfill, akhirnya merasa apa? Guilty feeling mengarah ke depresi gitu. Makanya jadi konsen terhadap mereka berdua jadi penting buat orang yang seperti Mas Eki. Tapi di sisi lain memang kalau yang hak dasar orang lain dan diri sendiri itu jadi sesuatu yang umum ya, yang kiri kanannya tuh umum, tapi ini tuh komposisinya bisa jadi beda
Jadi apa ya? Nah, di dalam Medan itu tuh apa tuh? Di dalam segi 6 itu adalah peran-peran kita sebagai anak, sebagai pacar, sebagai orang tua, sebagai employee gitu ya, sebagai apa gitu, sebagai anggota masyarakat. Ketika kita menjalankan peran kita di dalam Medan itu gitu ya, itu kemungkinan besar kita akan feeling content gitu, kayak oke, gitu. Ya gitu, seperti itu. Mungkin kan ada value yang nggak terpenuhi, jadi guilty. Yes, kemudian juga merasa mengagresi haknya papa sama mama ini. Akhirnya jadi Iya, itu hak mereka gitu. Tapi hak gue adalah membuka apa yang gue rasakan. Apa yang menjadi teritori gue. Tapi ketika sudah ada teritori yang bersilangan dengan orang lain, karena kebenaran itu kan bisa jadi kebenaran lo atau kebenaran gue gitu ya, gitu. Betul. Gitu. Yang ada fakta yang tersensor aja nih, yang bisa kita lihat, kita dengar faktanya ini, tapi persepsi kita tentang kebenaran itu, kesimpulan kita dari kebenaran itu apa, bisa yang benar menurut lo atau bisa yang benar menurut gue. Biarpun kalau dari psikologi kebenaran itu biasanya yang dipahami oleh orang umum gitu biasanya gitu ya. Gitu. Tapi kebenarannya Eki pada saat itu mungkin bukan berarti kebenaran mama atau papa gitu. Tapi di sisi lain satu yang menurutku itu adalah ya dealing, rekonsiliasi itu memang part of the healing gitu. Terus kemudian kalau salah satunya memaafkan ya, itu aku itu luar biasa. Gitu. Apa? Juga ya terus-terusan marah ya. Nah, Aku kuat banget. Aku kagum banget sama orang-orang yang ya kayak yang pejabat-pejabat yang selalu ketemu Mike tuh suaranya tinggi itu, kok bisa ya pegel konstan ya. segitu gitu. Iya gitu. Nah tapi apa anger terhadap orang tua pada saat ngomong itu ada. Jadi ada nanya, nyelip sebenarnya ya? Itu walaupun di stand upin di bahasa apa itu ada anger yang terselip di dalamnya. Kalau makanya pas kemarin bikin lagi show yang kedua judulnya Bergurau dari Luka, itu tuh momen dimana aku sadar bahwa kayaknya ini harus dilepaskan deh. Anger ini. Ya. Angernya udah nggak ada dan jauh lebih. Makanya gini nih, kayaknya ya aku tuh rasa ingin tahu terlalu tinggi dan itu gak cocok buat jadi diktator. Iya, karena di jiwa tuh ada keinginan untuk besar dan melukai banyak orang gitu, jadi dominan gitu ya. Berarti powernya dikit. Bottom value-nya power. Karena ternyata pas di bawah gitu, aku lebih suka memahami orang dan dengerin cerita mereka dari sisi yang aku nggak tahu. Terus kayaknya pas udah dengerin, oh ternyata gitu ya gitu. Terus aku jadi kayak ya udah deh gitu. Jadi kayak aku selalu pengen denger cerita dari antihero seperti apa gitu. Oke, antihero. Kayak kenapa dia sampai kayak gini ya, sampai ada di level kejahatan yang seperti ini gitu. Terus pas denger akhirnya kayak wah ternyata emang cuman bagian dari siklus hidup aja ya, harus ada peran-peran seperti ini sehingga akhirnya ini make sense untuk dijalanin gitu. Jadi akhirnya nggak marah lagi Kak gitu. Pas dengerin cerita tentang mamaku, aku tuh adalah diplomasi dari semua yang terjadi di keluarga aku loh. Dari yang pada benci-bencian aku coba dengerin satu-satu. Jadi kayak ya ini lebih banyak, oh iya pantas sih. Jadi aku sering banget memaklumin. Aku punya toleransi terhadap kechaosan tuh tinggi banget tau. Kalau aku bisa ya kayak tetap nulis kayak di depan rumahku ada kebakaran. Oh iya. Tapi aku tetap nolongin bentar, habis itu kayak ngetik lagi gitu. Karena udah terbiasa sama adrenalin. Jadi jangan pernah ngajakin aku kalau liburan ke Dufan gitu. Karena tiap hari aku udah ketemu adrenalin gitu. Jadi kayak ayo Ki kita ke Dufan buat tegang-tegangan. Men kalau mau tegang-tegangan mah hidup miskin aja tuh udah tegang. Udah gak usah dicari gitu kalau buat aku adrenalin. Aku makanya carinya zen, belajarnya untuk yoga gitu loh. Serius lo belajar yoga? Iya aku belajar yoga cuy. Meditasi. Karena energiku terlalu meledak-ledak. Nah memahami itu bagian dari mengontrol energi. Ketemu mama kemarin di Papua terus menghadapi orang yang wah nggak kasarnya jadi trigger ya sama ini jadi trigger. Ini kan sumber penyakit dari sini. Tapi sumber penyembuhnya juga gitu. Kayak wah kok mama berubah ya, mama ngusap-ngusap tangan terus bilang kata nak. Oh nggak pernah manggil nak, manggilnya Jing bisa ya. Halo sih kayak
wow kok bisa ya berubah. Walaupun agak lambat ya kurirnya ini ngasih jiwa keibuannya di umur 49 gitu kayak agak aneh di kepalaku, kayak diusap-usap kepalaku kayak iya belum ketemu sampai hari ini resletingnya di mana, kayak dia alien bukan mamaku kayak. Tapi ya gitu. Mungkin itu adalah usaha mamaku untuk dikenang di akhir hayatnya bukan sebagai orang tua yang buruk. Mungkin masih ada chance buat dia gitu. Jadi ya udahlah ku kasih kesempatannya gitu. Ya kan. Ya apalagi yang bisa kulakuin sebagai anak, cuma ngasih kesempatannya doang gitu. Itu. Kayaknya ya yang lebih indah adalah aku enggak perlu bikin keluarga angkat gitu, bapak ibu angkat gitu. Karena aku masih bisa nge-fix it. Ibu bapakku gak, jadi aku malah ngeliat kintsugi itu bukan di aku, tapi di orang tua aku. Karena udah pasti pecah nih keluarga aku loh, tapi mulai dirajut satu-satu gitu. You're part of the gold. Walaupun ada expensive ya, ada harga yang mahal banget, yaitu uang pesawat dan kapal ke Papua ya. Ya ternyata nggak murah karena ibuku kenapa milih tinggal di Papua gitu, nggak tahu. Jauh banget. Ya. Kata dia sih, dengar dari teman-temannya sih fetishnya gencatan senjata ya, nggak tahu. Fetishnya gencatan senjata. Oh iya, tempat yang nggak aman buat beliau, tapi dia tetap senang gitu ya. Apa jangan-jangan dia suka adrenalin, nggak tahu juga ya. Sama kali adrenalin, tapi jadi kayak tinggal di Jakarta adrenalin. Tapi jangan kemiskinan lah, yang penting Iya. ada gitu. Ya karena aku punya izin pistol gitu loh, dia punya. Iya, karena di sana kan wah serem sekali Kak, banyak palang-palang dan lain-lain. Tapi dia menikmati jalan hidup dia di Papua. Dia jadi driver loh sekarang. Emang perempuan yang suka nyetir orang ya. Mengendarai. Menyetir orang, bukan nyetir gitu. Dia alpha female sih menurut. Tomboy tapi terjebak di kelas sosial seperti itu. Jadi makanya jiwa berapi-apinya ini perlu dikelola buat jadi keibuan gitu. Dan butuh waktu yang lebih lama aja. Emang ibuku tuh buat jadi keibuan tuh kayak rendang. Proses dimasaknya jauh lebih lama. Ngaduknya lama banget. Ngaduknya lebih lama. Tapi pas jadi nikmat banget tuh. Nikmat banget, sumpah. Ibuku bener-bener kayak, wah kok jadi bangga loh punya ibu kayak gitu. Walaupun bangganya pas di umur 29 ya, 28 ke bawah lebih banyak gak bangganya sih. Lebih gitu. Jadi ini adalah perjalanan pertama aku ngerasa kayak aku bangga punya ibuku yang kayak gini. Nice. Nah itu karena kintsugi, aku expose loh ibuku dulu. Men, siapa yang mau dengan rela menceritakan ibunya kerja di mana? Yang kerjanya itu kurang baik gitu loh. Karena sekarang aku bisa bangga karena ibuku sekarang udah masang foto Mekah di ruang tamu. Sama jam sholat gitu-gitu. Nggak tahu itu maknanya apa, tapi mungkin buat dia yang beribadah seperti itu mungkin dia udah punya value yang berbeda dari apa yang dia bawa dulu-dulu. Gitu-gitu. Karena ini menariknya ya, kalau di dunia barat luka itu tuh kayak fix it. Kan lagunya Fix You, Coldplay gitu. Sembuhkan, ayo perbaikin gitu. Kalau orang Jawa tuh bilangnya gini, ya wes lah, ya udah, legowo. Kalau sama di barat itu luka fix it, kalau di Jawa accept it. Nah, pas aku ketemu kintsugi lebih keren lagi. Enhance it. Yaudah, bikin itu jauh lebih keren. Dikasih emas coy. Bener-bener ditandain lukanya. Dijualnya lebih mahal. Iya benar. Pinter ya, pinternya udah mulai kelihatan nih. Ini esensi podcastnya adalah trauma menjadi cuan. Either sebagai stand up comedy untuk menjual traumanya menjadi cerita dan psikolog. Tapi kalau nggak jadi pelajaran ya dipelajari buat jadi keuangan ya. Nah, tapi kan nggak oke, dibilang beruntung nggak beruntung juga, tapi sebuah privilege yang lo bikin untuk diri lo sendiri, kesadaran lebih awal dan akhirnya bisa membuat ini menjadi sebuah karya seni dan bernilai. Tapi gue mikirnya ini tuh sebenarnya bukan gua ngeksploitasi loh. Tapi gue ngebalikin modal gue ke psikolog. Oh iya benar. Ke psikolog mahal kan. Jadi oke, gak apa-apa. Gue tuh pas, lu tau gak sih kalau gue transfer duit ke psikolog, kalau biasa kan ada yang online kan. Jadi gue harus transfer pakai QRIS gitu-gitu. Berita keuangannya apa tuh tulisnya? Investasi. Gue selalu kalau ke psikolog gue tulisnya investasi, serius. Mantap. Karena panennya nggak mungkin hari ini. Nggak mungkin hari ini gue datang ke psikolog terus tiba-tiba, gue jadi pribadi yang jauh lebih sehat. Tidak seperti itu. Pasti gue suatu hari akan ada di titik dimana gue udah bisa ngejuggling luka-luka gue, dan luka-luka ini kayak marble yang udah full di furnish, udah di itu, dan ada di etalase gue. Iya. Ya lu perhatiin deh semua kisah-kisah drama
William, atau kalau nggak cerita-cerita sastra William Shakespeare, atau kalau Pramudia Anantatur, itu tuh penuh kreativitas, itu penuh dengan antara kreativitas atau keresahan dia tuh udah campur jadi satu. Kita nggak tahu yang mana trauma, yang mana inspirasi. Ya udah, tapi yang kita tahu dia ngejalanin hidup yang berat gitu. Mau sampai kapan cuman disedihkan doang kan, kayak gitu. Ya udah, karena gue nggak mau ujung dari karir gue adalah jadi brand ambassador Paseo. Tisu ya? Tisu doang, nggak mau. Tapi tisu bukan buat ngelap ini doang loh. iya. Pria. Paseo yang mana nih? Paseo yang mana? Oh, buat Bajakan gitu-gitu. Harus dicuci Kak biar aja. Saya nggak ngerti. Nggak maksudnya buat makan. Biarkan pria-pria ini ya Mbak ya. Karena kan kalau kita merayakan sesuatu makan-makan gitu. Nanti ya abis kamera mati baru kita ngobrol. Itu. Nah, buat orang-orang yang ngerasain kayak gini juga, ini pertanyaan terakhir. Buat orang-orang yang ngerasain atau mungkin nggak seintens pengalaman lo gitu kan, langkah-langkah awalnya untuk bisa ke arah dia bisa menjadi seniman dari traumanya sendiri tuh boleh di-spill dikit gak? Ya, yang jelas kalau lu ngerasa lu punya keresahan atau trauma lu benar-benar ngeraung-raung gitu ya. Satu hal, nggak semua trauma outputnya lu harus jadi seniman gitu. Nggak semua gitu, karena ada beberapa orang yang mungkin Jadi politikus gitu ya. ya terus nginjek-nginjek orang. Dan mungkin bisa juga Gue tahan aja deh ya. enggak apa-apa. Terus. Jangan ke situ deh. Ya Kak, gue komedian yang berkecimpung di mental health Kak, bukan di politik sekarang. Takut gitu ya, maksudnya kayak kalau dipikir-pikir banyak banget orang-orang yang ngeluhin traumanya gitu. Gue percaya bahwa tiap orang emang bener tadi kita harus nyobain berbagai hal untuk kayaknya ini deh cara gue ngejinakin trauma gue. Nah kalau kebetulan lu cocok sama art terapi gitu-gitu, lu bisa ngubah trauma lu nih jadi sesuatu yang bisa dinikmati banyak orang gitu. Ya berarti itu udah kelihatan sebenarnya dari awal biasanya udah mulai ada cikal bakalnya gitu. Gue tuh dari dulu nggak pernah meniatkan gambar gue atau gue lagi nulis sesuatu ini akan jadi kekaryaan yang mengubah trauma gue jadi sesuatu yang akan dipertontonkan bisa dinikmati. Nggak gitu caranya. Gue cuman kayak gue suka ngelakuin itu dan kebetulan ternyata trauma-trauma ini jadi semacam pelurunya lah gitu. Gue percaya bahwa seni itu anak kandung dari bertemunya keresahan plus kreativitas. Nah itu ketika lu udah sering menjalankan itu dari awal, udah punya kebiasaannya, nggak bisa tuh tiba-tiba kayak gue pengen jadi seniman karena gue trauma. Kayaknya jarang datang dari situ. Datang itu di tengah-tengah biasanya. Gue nggak ketemu aja sih gitu ya. Nah kalau seumpama art terapi jadi sekedar buat healing, bisa banget sih menurut gue. Kayak mungkin ada yang tahu sih, kan gue pernah ikut kelas keramik ya. Terus, buat bikin karena lihat potri gitu ya, gitu. Terus dia tuh suka bagian nonjok-nonjoknya. Ada yang suka bagian nonjok-nonjok itu, pas ditanya alasan satu-satu buat kenapa ikut kelas ini, terus orang yang di samping gue jawab, ya aku pengen buat mukul orang tapi nggak bisa. Terus gue kayak, gue ngerti sih kenapa lu mukulnya keras banget tadi gitu, kayak gitu. Kan emang pada dasarnya kesenian tuh kan lu tuh mengekspresikan sesuatu. Bisa jadi hal yang menginspirasi lu atau bisa jadi hal yang mengganjal lu. Nah kata mengganjal ini kan bisa kita artikan sebagai trauma mungkin. Jadi kalau seumpama lu tertarik sama hal itu, ya udah lu coba berbagai hal aja yang sehingga akhirnya itu jadi kayak semacam hal yang bikin lu kayak nggak sadar lu ngabisin waktu sama itu. Lu nggak bisa gitu kayak sepanjang waktu lu terus kayak aku penuh kebencian terus aku kayak gambar, nggak bisa. Itu cuma sesaat doang aja. Itu bisa jadi trigger di awal untuk lu mulai. Tapi kalau lu bener-bener pengen ada di situ, ya lu harus enjoy juga sama keseniannya, men. Ya harus happy ya mengerjainnya. Karena pada dasarnya ketika udah jadi kerjaan nih, kok gue stand up comedy, terus besok gue dapet tugas untuk ngelawak dengan topik tertentu. Ya gue harus enjoy dengan proses menyakitkannya, karena ketika udah jadi kerjaan, ini udah nggak happy terus-terusan. Tapi gue harus menjalankan ini dengan sukacita, karena ini jauh lebih baik karena gue kerja pakai baju. Ya.
Karena tadi emak lo puji-puji sekarang di enggak, ini lagi. Menghargai nyokap gue, ini bentuk penghargaan ke nyokap gue. Oh, Karena iya. itu kan bentuk romantisme ibu yang mau melakukan apapun demi anaknya. Wis. Pemaknaan gue kayak gitu sekarang. Mantap. Jadi buat gue nyokap gue adalah orang yang berharga. 400.000 Gubrak. Ya itulah dulu kayak gitu. Jadi ya buat gue berkesenian adalah bentuk monumental bahwa profesi di keluarga gue jauh lebih baik. Oke. Ya nggak sekedar trauma kan, berarti ini Iya. ini ada paham tersendiri yang gue ambil. Makanya gue bingung kalau seumpama ada orang yang datang kayak gue berkesenian untuk mengenang mantan gue yang buruk. Nah itu gue ya boleh lah lakuin aja nggak apa-apa, tapi mau sampai kapan bola panas itu dilakukan gitu. Oke. Meanwhile kalian berdua mikirin buku lokal apa, penulis lokal apa yang mau direkomendasikan, aku mau closing statement. Kadang kita berpikir kalau luka bisa menghasilkan uang, berarti itu pertanda udah sembuh. Tapi nyatanya healing gak selalu viral dan retakan gak selalu bisa dijual. Yang penting bukan seberapa banyak kita bicara soal luka, tapi seberapa jujur kita menyentuhnya. Dan apa yang kita pilih untuk kita lakukan setelah itu. Terima kasih sudah dengerin. Jangan lupa kita semua retak, tapi bukan berarti rusak. So, Aselole. So, kalian mau merekomendasikan buku apa untuk jadi giveaway? Nanti kita yang beli, kita yang kirim ke Buku pemenang. lokal ya? Buku lokal, penulis lokal. Kakak dulu. Apa ya? Iya, aku sebenarnya kepikirannya karena buku lokal aku juga nyarinya lebih dalam lagi apa lagi ini. Apa Ki? Kalau aku terus terang untuk yang penulis lokal yang baru dan muda ya. Kayak udah tua banget ya. Nggak apa-apa yang tua Itu pun. aku tidak banyak terupdate, tapi penulis favoritku Seno Gumila Aji Dharma. Apa tuh? Mas Seno Gumila Aji Dharma itu orang yang sangat memberikan apa ya warna lah pada masa remajaku gitu. Okay. Jadi seluruh buku-bukunya Mas Seno sih gitu. Itu itu masih akan- ada nggak tuh di Gramedia? Apa ada di dong, Tokopedia ada ya? ada Oke. dong. Itu apa Masih sih, ada novel dong. or self help? Ada novel, ada cerpen, Oke. tapi karena aku orang yang romantis novel kumpulan cerpen Sepotong Senja Untuk Pacarku. Nah. Itu Oke. ya Nanti kita cari. Tapi itu Tapi pernah aku dibaca nggak sama tahu Dian Sastro, time bagus banget yang di YouTube dia bacain ada ya? narasinya ada. Oh gitu. Iya. Gimana sama Dian Sastro bacain. Oh ya. Sepupu lo kan? Wes. Kalau ngaku aja dia juga gak kenal gue. Dulu tuh yang bikin aku mulai membaca cerpen dewasa adalah tulisannya Mas Seno tahun 94 di Hai Ratri dan Burung Bangau. Itu cerpen Wah, Mas dia Seno berarti yang pertama. bawa pengaruh buruk juga ya dia baca dia. Nah, aku terakhir ketemu dia beberapa tahun yang lalu di rumah sakit. Aku datengin terus dia gini, "Oh, berarti kamu korban kebohonganku ya." Gitu. Nice. Oke. Cuma bisa ketawa-tawa ya pasti bilang. Ya, selfie dong Mas sekali selfie. Oke. Cuma ditaruh di galeri, nggak ditaruh di Instastory karena. Enggak punya. Cuma mamer ke grup keluarga gitu. Oh gitu. Idola remajaku gitu ya. Agak lebih ribet ya kalau sama itu ya kalau nggak pakai Nggak punya sosmed. sosmed nih. Kalau Mas Eki, Ini tadi kan ngomongin tentang kekaryaan dan bagaimana bisa ngasilin cuan dari situ. Buku yang ngajarin gue untuk percaya bahwa storytelling itu power dari berbagai brand gitu. Kalian bisa baca bukunya ngasal tulisannya kayak tulisan-tulisan handwrite gitu. Fish Eye-nya Handoko Hendroyono. Handoko Hendroyono Yang judulnya bikin- Iya, Fish Eye. Fish Eye. Fish Eye. Oke. Bukunya berat-berat nih, dua orang ringan ini. banget, ringan banget. Enggak. Oh, ringan Ini banget, juga ringan, enggak. Itu ringan. untuk nunjukin kalau aku juga sejarang itu baca buku teman-teman. Gituin. soalnya Alright. genre yang agak berbeda dari kita ya. Biasanya kita kayak personal development or something, tapi jadi something. Nice. Iya. So sebelum kita tutup, aku cuman mau ngasih kindly reminder bahwa salah satu tamu kita adalah salah satu konsultan, tapi ini konsultan di ranum.co.id, dan
keyword-keyword yang kayak tadi benevolence, value apa segala macam itu ada di salah satu program kita namanya Akar. Akar itu jadi kayak semacam kita menggali diri kita supaya tahu value-value kita gimana, terus nanti kita bundling sama bisa juga nanti di konsulnya sama Mbak Cindy gitu. Jadi cek ranum.co.id dan normalisasi ngedate pakai Ranum Kompas, karena kalau kalian ngedate tapi udah bawa value masing-masing, jadi nggak tebak-tebakan tuh, lu arah hidupnya mau kemana, gue arah hidupnya mau kemana, jadi bisa hemat waktu, hemat uang, less broken heart. Amin. Less broken home. Iya, yeah, bisa juga. Akar dari permasalahannya adalah broken heart yang dipaksakan jadi broken home. Bisa jadi. So? Udah nggak kelar-kelar nanti. Ya wes kalau gitu dari kami itu dulu. Terima kasih. Sampai ketemu di Sapio Pato berikutnya. Bye bye. Bye bye.